kita semuanya. Semoga adik-adik mahasiswa selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Kembali lagi di tutorial teknologi sediaan steril. Kali ini kita masuk di percobaan yang keempat, yaitu infus dextrose. Sebelum kita masuk ke inti dari percobaan ini, mari kita sama-sama melihat tujuan percobaan dextrose, sehingga nanti kita bisa melakukan evaluasi apakah sudah tercapai tujuan ini apa belum selesai pembelajaran. Tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami dan membuat infus dextrose secara baik dan benar. Sehingga nanti di akhir tutorial ini kita bisa mengetahui apakah mahasiswa sudah bisa menghitung tonisitas dextrose, sudah bisa memahami prinsip dan cara kerja termasuk evaluasinya. Kemudian alatnya, tentunya alat-alat sterilisasi, alat-alat gelas, kemudian timbangan analitik digital, kemudian bahannya adalah glukose, kemudian karboadsorben tentunya, kemudian Aqua Pro injeksi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ada banyak konsentrasi dextrose yang ada di diktat kita. Saya coba mengambil salah satunya sebagai contoh untuk menerangkan dan menjelaskan terkait dextrose, yaitu saya ambil dextrose dengan konsentrasi 5%, sehingga formulanya menjadi R dextrose 5% ke Pak Infus at 100 ml. Jadi, formula ini ingin menghasilkan infus glukose dengan konsentrasi 5%, volumenya 100 ml. Maka saya akan mencari beberapa data pendukung untuk menghitung tonisitas. Salah beberapa di antaranya adalah rumus molekul dari dextrose, yaitu C6H12O6, kemudian bobot molekul dextrose 180, kemudian N-nya, ionisasinya, karena dextrose tidak terionkan, maka N-nya sama dengan 1. Kemudian saya melihat ekuivalensi dextrose 5% terhadap NaCl, ternyata nilainya adalah 0,18. Silakan Anda cek di Farmakope 4 di halaman belakang. Anda cek tabel ekuivalensi supaya Anda bisa lebih yakin dengan nilai ini, sehingga tidak hanya melihat dari apa yang saya tuliskan. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Oke, kita akan menyelesaikan perhitungan formula dextrose 5% dengan beberapa cara. Ya. Yang pertama adalah kita tetap melihat korelasi antara osmolaritas dan tonisitas. Kita menghitung osmolaritas. Rumusnya adalah miliosmol per liter. Ingat, miliosmol per liter. Berarti nanti volumenya dalam liter. Sama dengan gram per liter zat terlarut dibagi BM zat terlarut dikali 1000 dikali jumlah ion. Ini adalah
rumus yang tidak boleh Anda lupakan. Kemudian kita cek massa dextrosnya atau bobot dextrosnya yang ada di formula adalah 5 gram dalam 100 ml. Maka kalau dalam liter tinggal Anda kalikan 10 bobotnya sehingga menjadi 50 gram per liter. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus tadi 50 gram per liter dibagi 180 dikali 1000 dikali ionnya tidak terionkan sehingga nilainya 1. Setelah kita bagi kali dihasilkan angka 277,7 dengan kategori setelah kita lihat tabel hubungan korelasi antara osmolaritas dan tonisitas, maka angka ini berada pada posisi atau rentang isotonis. Sehingga dextrose 5% ini sudah isotonis. Dengan kata lain, tidak memerlukan zat pengisotonis. Sehingga tidak perlu NaCl. Nah, untuk membuktikan korelasi ini, apakah betul posisinya tidak membutuhkan NaCl, maka kita akan buktikan dengan cara-cara yang lain. Kita lihat di slide berikutnya. Oke, saya akan mulai dari perhitungan turunnya titik beku. Rumusnya Anda ingat ya, K kali M kali N kali 1000 per M besar kali L. K adalah tetapan krioskopik, M adalah massa zat terlarut dalam gram, N adalah ionnya dikali 1000, M adalah bobot molekulnya, dan L adalah massa pelarut. Ingat, massa pelarut. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah ada. K adalah tetapan krioskopik nilainya 1,86 dikali massanya dalam gram itu 5 gram karena 5%, dikali 1 tidak terionkan dikali 1000 dibagi 180 dikali 95. Dari mana 95? Jumlah massa pelarutnya adalah 100 ml ya. Kemudian dikurangi massa dari zat terlarutnya glukose 5 gram, maka tersisa volumenya menjadi 95. Kemudian setelah kita perhitungkan, kita dapatkan angka 0,54 derajat. Angka ini tidak berbeda signifikan dengan 0,52. Sehingga dikatakan dia isotonis dengan darah atau sama dengan larutan NaCl 0,9%. Sehingga dengan kata lain, sekali lagi, tidak membutuhkan zat pengisotonis NaCl. Nah, rumus turunnya titik beku ini membuktikan ya, memberikan pembuktian terhadap perhitungan osmolaritas tadi. Kita lanjutkan. Kemudian untuk lebih meyakinkan kita coba menghitung dengan cara ekuivalensi. Sekalian kita berlatih. Kenapa saya sering mengajak untuk selalu menghitung dengan beberapa cara, bukan karena mau memboroskan waktu untuk menghitung, karena sebenarnya cukup dengan satu cara, tetapi untuk melatih kita
sehingga kita lebih familiar dengan rumus-rumus ini, kemudian kita juga akan lebih terlatih, ya, kemudian akan lebih terbiasa dalam menghitung tonisitas dengan cara apapun. Oke, cara ekuivalensi sangat-sangat sederhana, yaitu kita bisa langsung menentukan bobot zat pengisotonisnya kalau dia membutuhkan zat pengisotonis. Oke, kita lihat rumusnya adalah M kali E. M adalah persen, jadi gram dalam 100 ml. E adalah persen, ekuivalensi terhadap NaCl. Jadi, ekuivalensi dextrose 5% terhadap NaCl. Maka kita bisa langsung memasukkan angka-angka yang ada di data kita. M-nya 5%, dikali ekuivalensinya, sekali lagi sudah kita lihat di FB4, nilainya adalah 0,18%. Maka kalau Anda kalikan 0,18 dikali 5 sama dengan 0,9%. Artinya dia sama dengan larutan NaCl 0,9%. Maka dengan kata lain disimpulkan dia isotonis. Sehingga tidak membutuhkan zat pengisotonis. Ini adalah pembuktian, sekali lagi. Pembuktian dari yang perhitungan pertama, yaitu adalah miliosmol zat terlarutnya. Oke, yang keempat adalah kita coba menghitungnya dengan faktor disosiasi. Sekali lagi, ini adalah dextrose, bukan RL. RL lebih agak rumit karena mengandung komposisi atau formula banyak zat. Ya, ini hanya dextrose dan dextrose-nya pun tidak terdisosiasi atau tidak terionkan, sehingga faktor disosiasinya nilainya 1, sehingga lebih ringkas dan lebih mudah. Tidak akan membingungkan untuk menentukan apakah dia asam atau basa, asam lemah atau asam lemah, ataupun garam. Sehingga kita bisa langsung memasukkan rumus angka-angka ini ke dalam rumus. Untuk menentukan jumlah zat pengisotonis dengan cara faktor disosiasi, rumusnya adalah H sama dengan MH per FH. MH per FH ini adalah bobot molekul zat pengisotonis. Karena kita menggunakan NaCl, maka MH per FH-nya sama dengan 32. Dikali dalam kurung 0,28 dikurangi dalam kurung FA per MA kali A dan seterusnya. Kebetulan hanya satu zatnya di formula ini hanya dextrose, maka sampai FA per MA dikali A, satuannya gram per liter. Untuk menyelesaikan rumus ini, Anda selesaikan dulu semua perhitungan yang ada di dalam kurung. Yang pertama adalah Anda menghitung FA per MA kali A-nya. Baru kemudian 0,28 dikurangi nilai tadi, kemudian baru dikali dengan MH per FH. Karena satuannya gram per liter, maka Anda harus merubah massa dari zat terlarutnya, yaitu dextrose 5%, menjadi 50 gram per liter. Sehingga angkanya menjadi 32 dikali dalam kurung 0,28 dikurangi dalam kurung 1, ya faktor disosiasinya 1, karena sekali lagi tidak terdisosiasi dextrose-nya, dibagi 180 dikali 50 gram per liter. Kemudian kita selesaikan dulu dalam kurung ini, kemudian kita kurangi 0,28 dikurangi 0,28 gram per liter. Maka kalau ini Anda kurangkan, maka menjadi 0.
Jadi 0 dikali 32 tetap 0. Sehingga ini membuktikan semakin menguatkan kita bahwa dextrose 5% ini betul-betul isotonis. Karena nilai H-nya atau jumlah zat pengisotonis NaCl yang dibutuhkan tidak ada, yaitu nilainya 0. Nah, inilah kesimpulan yang kita bisa ambil dari formula ini. Selanjutnya kita menuju ke penimbangan bahan. Karena bahan-bahan kita di formula sudah memenuhi syarat tonisitas, maka kita bisa langsung ke bagian penimbangan bahan. Kita timbang dextrose-nya 5 gram, ya, karena kita akan membuat 100 ml, ya, 5 gram sesuai dengan formula. Kemudian ditimbang karboadsorben 0,1%, 0,1 dibagi 100 dikali volume larutan, yaitu 100 ml, maka karboadsorben yang dibutuhkan adalah 0,1 gram. Kemudian aqua pro injeksinya sama dengan 100 ml dikurangi seluruh bahan yang ada di formula, 5 ditambah 0,1 sehingga menghasilkan 95,9 ml. Saya ekuivalensikan dengan angka 95 ml saja. Karena ada proses penyaringan dan proses sterilisasi akhir, maka pelarutnya kita lebihkan 20%. Maka menjadi 114 ml. Sehingga aqua pro injeksi yang Anda siapkan adalah 114 ml, tidak 95 ml. Kemudian kita ke cara kerja. Ingat, semua cara kerja pembuatan produk steril selalu diawali dengan proses pencucian dan proses sterilisasi alat-alat yang digunakan. Walaupun di cara kerjanya tidak dicantumkan, tapi secara otomatis sebelum melakukan proses penimbangan bahan, maka alat-alat yang akan digunakan sudah dalam kondisi yang steril. Nah, untuk mencapai sterilisasi, Anda harus melalui proses pencucian dan proses sterilisasi itu sendiri. Kemudian cara kerjanya untuk membuat dextrose yang pertama, kita didihkan aquades sampai mendidih sehingga dia terbebas CO2. Kemudian setelah itu kita ambil aquades yang kita butuhkan 114 ml. Kemudian bahan-bahan yang kita sudah siapkan, ya, tentunya sudah kita timbang dextrose-nya, karboadsorbennya, sudah kita ambil pelarutnya, sudah pelarut dalam air panas tentunya dari yang dipanaskan. Kemudian bahan-bahannya tentunya akan diawali dengan proses sterilisasi dengan menyinari dengan UV 254 di LAF, ya, kurang lebih 10 menit. Jadi bahannya semua dihantarkan melalui lubang penghantar bahan ke dalam ruang steril, tentunya dalam LAF, kemudian dibiarkan di dalam LAF 10 menit dengan UV yang nyala. Kemudian setelah itu 10 menit kemudian kita matikan UV-nya, baru kita melakukan proses melarutkan dextrose dengan dengan pelarut
air yang tadi sudah dididihkan secukupnya ya. Tadi kita sudah mengambil 114 mili, kemudian dilarutkan dengan secukupnya air di dalam labu takar 100 mililiter. Kemudian diaduk sampai larut. Kemudian dicek pH-nya apakah berada pada rentang 5 sampai 7. Kalau dia lebih dari 7, maka Anda tambahkan HCl, asam, supaya turun menjadi lebih rendah. Kemudian apabila dia di bawah 5, maka Anda tambahkan NaOH supaya dia naik. Kemudian setelah itu larut dan pH-nya dicek, sudah memenuhi syarat, kemudian tambahkan sisa Aquades. Kemudian ditambahkan karboadsorben, selanjutnya digojok ya, kemudian sampai larutannya jernih. Selanjutnya disaring ya. Kalau hasil penyaringan satu kalinya sudah menghasilkan larutan yang jernih, maka Anda bisa memasukkannya ke dalam wadah infus 100 ml. Kemudian ditutup, kemudian sterilkan terakhir dengan autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu selesai, maka bisa produknya dibawa ke ruang administrasi untuk dikasih label. Oke, setelah itu bisa kita melakukan evaluasi dari produk yang sudah kita hasilkan. Yang pertama adalah kebocoran. Jadi kebocoran kalau dia ampul ya tinggal dibolak-balikkan ya, bolak-balikkan karena sudah tertutup ya, terkunci ya. Tidak, kalau ampul kan memang dia jadi satu ya. Jadi kalau Anda membuktikan supaya dia tidak bocor, Anda bisa tumpah ke bawah ke atas gitu, tidak ada satupun yang bocor, maka dia memenuhi syarat. Ini kalau kita membuat beberapa sampling. Tetapi kita membuat infus dengan volume 100, maka jangan dibolakkan ke bawah karena pasti dia akan bocor ya, karena dia bukan ampul, dia hanya menggunakan tutup karet biasa. Kemudian dibiarkan saja adap atas, kemudian dilihat ada nggak retak dan sebagainya dari botolnya. Dari pengalaman sih semuanya dalam kondisi yang baik. Kemudian uji kejernihan, Anda bisa melihat karena tidak ada partikel yang berwarna, tentunya tidak ada bahan-bahan yang berwarna dari zat terlarut kita, maka cukup dilihat di latar belakang warna hitam. Kalau tidak ada partikulat yang melayang, ya, maka dikatakan sudah memenuhi syarat kejernihan. Kemudian uji pH seharusnya dengan pH meter, ya, pH meter. pH meter seperti termometer digital. Jadi Anda celupkan elektroda dari pH meter itu ke dalam larutan infus, kemudian dia akan berjalan sendiri. Nah, nanti dia pada saatnya dia akan berhenti pada pH yang stabil. pH berapa? Anda catat. Kalau memenuhi syarat, maka Anda katakan pH-nya sudah memenuhi syarat. Kemudian uji partikulat, sekali lagi ini tidak bisa kita lakukan karena membutuhkan bahan-bahan pendukung maupun alat pendukung. Cukup Anda lihat partikulatnya dengan cara visual. Anda lihat di bawah sinar, kemudian di latar belakang warna hitam. Dari visual Anda bisa menuliskan apakah ada partikulat atau tidak. Itulah yang kita evaluasi untuk semua produk steril termasuk dextrose. Ini adalah slide terakhir saya. Nanti diakhiri dengan slide tugas sebagai pengganti pretest.
Oke, ini adalah tugas pengganti pretest. Ada beberapa alasan saya kenapa pretestnya saya ganti tugas. Yang pertama, Anda akan semakin terlatih dalam menghitung tonisitas dengan formula apapun yang dirubah-rubah. Konsentrasinya kah, bahannya kah, Anda tidak akan bingung kalau semakin sering melakukan latihan penghitungan tonisitas ini. Kemudian yang kedua adalah untuk ya membantu mahasiswa supaya nilai pretestnya bagus sehingga kemudian nilai kumulatif praktikumnya akan menjadi bagus pula. Sehingga Anda tidak perlu alergi atau malas dalam mengerjakan tugas. Oke, kita lihat ada dua formula yang saya berikan. Yang pertama adalah dextrose 5%, miskepak infus at 250 ml. Kemudian formula yang kedua adalah R, dextrose 10%, miskepak infus at 250 ml. Jadi konsentrasinya berbeda, volume larutan yang diinginkan atau sediaan sama. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan tonisitas dengan beberapa cara. Satu, menghitung osmolaritas larutan. Kemudian menentukan posisinya pada posisi apa, isotonis, hipotonis kah, sesuai dengan tabel korelasi tentunya tonisitas dan osmolaritas. Kemudian yang kedua, menentukan zat pengisotonis dengan rumus penurunan titik beku. Tentunya apabila dia hipotonis. Kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan faktor disosiasi. Terima kasih banyak. Silakan tugasnya dikumpulkan di kolom tugas yang saya akan buatkan di Google Classroom. Selamat mencoba. Semoga kemudian tidak ada kendala dan tidak ada hambatan dalam menyelesaikan tugasnya. Saya tunggu 2 hari ke depan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.